Puji nama Tuhan, selamat siang semuanya. Inilah wajah-wajah yang masih berpuasa. Yuk kita datang sama Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, terima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik buat setiap kami. Kami mau bersama-sama berdoa, menyembah, mendengar firman tuntunan Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik bagi kami Tuhan. Ya, sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, lagi katakan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat
baik, sungguh baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kasih setiamu, besar sungguh rahmatmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, oh Tuhan. Oh, Engkau layak. Haleluya. Kenarabaya lalalabasana. Oh ya lalalabakana maya lalalamu. Kau Allah yang setia, Yesus. Oh ya lalalabaya lalalamu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Sekali katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, amin, kemuliaanmu Tuhan, keagunganmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan mengatasi, sungguh mengatasi bumi. Tuhan, siang hari ini kami mau dengar firman. Tuhan berkati, Tuhan tuntun kami. Biar dalam doa puasa ini roh kami semakin menyala-nyala. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Ya, tadi saya mendengar khotbah Bu Iin Cipto bahwa ya di beberapa negara termasuk negara adik kuasa akan mengalami, ya termasuk Israel akan mengalami perang Armageddon.
Ya, ada 5 negara yang punya nuklir yang terkuat. Ada yang mulai dari 20 buah, 50 buah nuklir, 100 buah, 200 buah. Bahkan kalau nggak salah kalau nggak salah ada yang sampai berapa ratus buah, ribuan kalau nggak salah nuklir. Gimana jadinya itu kalau itu meledak? Ya, jangan pikir itu cuman petasan Thor begitu. 3 nuklir mungkin habis nih Kalimantan Tengah ya. Bapak Ibu Saudara, itu daya ledaknya wow, bom atom itu mengerikan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Jangan pikir tenang aja, Indonesia masih ada pecel lele ya kan. Gak ada hubungannya. Indonesia masih ada wadi, nggak ada hubungannya. Ya, Indonesia kan jauh di garis khatulistiwa. Antara Rusia dan Amerika, kalau mereka perang, kita di tengah-tengah. Sadari. Ya, jangan solid terus, solid, jangan begitu ya. Sadari. Ya, nih tim suksesnya nih, Nehemia, nih tahu dia. Ya, jangan begitu terus. Kita harus menyadari perang semakin mendekat. 7 tahun masa siksaan. Apakah Anda dan saya akan mengalami? Berdoa. Kalau memang sekiranya mengalami, kita tetap kuat, kita tetap dilindungi. Makanya minimal kata Bu Win Cipto betul, 1 jam 1 hari cari Tuhan. Ya, minimal ya. Supaya apa? Supaya kita ini diberkati dalam hadirat Tuhan. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, di dalam 3 Yohanes pasal 1, surat Yohanes 3 Yohanes pasal yang 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes ya, bukan Injil Yohanes tapi 3 Yohanes. Pasal pertama ayat yang ke-11 kita baca. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Kita lihat di sini. Ternyata orang Kristen penting untuk berbuat baik. Namun berbuat baik bukan untuk tiket masuk surga, supaya kita nggak salah kaprah. Ya, berbuat baik itu penting supaya orang lain melihat terang dalam hidup kita dan mereka datang. Kenapa sih kamu ini? Saya sudah jahat tapi kok kamu tetap baik? Ya, ilmu apa yang kamu punya? Bo, ajarin saya. Kita bilang, ada Yesus tinggal di dalamku. Amin. Beritakan tentang Yesus dan dia terima Yesus, dia sembuh dan dia bertobat. Haleluya. Yang kedua, supaya upahmu besar di sorga. Amin. Ya. Nah, ternyata orang Kristen itu harus berbuat baik. Untuk apa? Supaya orang lain melihat kehidupanmu itu yang seperti Yesus. Orang lain melihat ada Yesus di dalam kehidupanmu. Walaupun engkau punya kelemahan, walaupun mungkin engkau terbaring di rumah sakit, walaupun engkau punya berbagai macam persoalan, tapi engkau harus tetap berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, berarti kita tidak berbuat onar. Betul ya? Ya kan? Tapi saya ini tidak mau, Pak. Kalau saya berbuat baik, Pak, enak aja dia, Pak. Saya dimanfaatin. Kata Pak Gilbert Lumoindong, lebih bagus kita dimanfaatin. Artinya kita bermanfaat daripada kita jadi batu sandungan. Ya, oh iya ya, masuk akal ya. Ya kan? Iya, dimanfaatin, aji mumpung ya kan. Waduh, ini ada orang yang misalnya ya kan, ada orang seperti ini bisa dimanfaatin nih. Ya, kita permainkan uangnya, kita permainkan asetnya, kita permainkan semua yang ada pada dia. Ya. Tapi percayalah, Tuhan itu membela orang yang tulus. Tuhan itu ada bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Mending kita berbuat baik daripada kita berbuat jahat. Kalau orang itu berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
Ya saya juga belum pernah melihat Allah secara fisik, begitu benar-benar melihat Yesus datang dari sorga, bring Alfa, begitu. Belum pernah ya, belum pernah. Bapak Ibu Saudara pasti juga belum pernah. Maksudnya adalah di sini kita harus bandingkan dengan versi yang lain, yaitu adalah orang tersebut belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Belum pernah mengalami Tuhan, belum pernah mengalami jamahan Tuhan, dan tidak artinya belum pernah melihat Allah, artinya dia tidak mengenal Allah. Sedangkan kitab Hosea berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mari kalau kita mau mengenal Allah, baca firman dan lakukan kebaikan. Apa yang baik menurut semua orang dan itu semuanya masuk ya sesuai dengan firman Tuhan, lakukan itu. Walaupun mungkin kitanya berat misalnya, ya. Oleh sebab itu Tuhan sedang memurnikan kita. Jangan sampai kita ini berbuat kejahatan, nipu sana, nipu sini, di mana-mana saya tipu-tipu. No, jangan. Ya, bertobat. Kalau sekiranya itu kamu tipu-tipu sana sini, kamu manfaatin keadaan ini itu, segera bereskan. Minimal engkau tidak melakukannya lagi. Bereskan itu ya, supaya engkau diberkati. Amin. Kita ini ada di akhir zaman. Saya mau tanya, siapa di sini yang siap sedia diangkat oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Wow, dahsyat ya. Ya, harus siap diangkat oleh Tuhan. Ya, artinya apa? Kalau Tuhan perintahkan, ayo ya, Yohanes Supandri, beritakan Injil kepada keluargamu, beritakan Injil kepada temanmu. Ya, harus siap itu. Siap Tuhan, saat itu juga berangkat. Mau lagi gak enak hati kah? Mau lagi bertengkar sama bini kah? Tuhan suruh jalan. Ya, aduh Tuhan, gak punya duit nih, jalan bersama dengan Tuhan. Dia akan cukupkan itu. Amin. Ya, nanti Marta ada di Solo misalnya. Roh Kudus kuat di dalam hatimu, suruh engkau, ayo kamu telepon temanmu, ajak ketemuan, kesaksian. Dia lagi stres dan mau bunuh diri, cepat tolong dia. Iya, harus apa? Taat. Amin. Telepon temanmu itu, ayo kita ketemuan. Nggak ada motor, aku jemput dia. Ya, sama-sama ngomong, selamatkan jiwanya. Amin. Semakin hari engkau akan dibawa semakin peka. Minimal engkau tahu Tuhan tuh berbicara dalam hati. Makanya kita jangan skip. Jangan skeptis juga, nggak boleh. Jangan acuh tak acuh. Kalau Tuhan suruh, taat. Amin. Enak kalau taat. Walaupun kadang ya suamimu, istrimu nggak seirama dengan hatimu, nggak apa-apa. Anak-anakmu banyak protes, it's okay. Yang penting engkau taat sama Tuhan. Yang diberkati juga engkau dan anak-anakmu. Nanti mereka akan lihat, iya, ayolah taat lagi sama Tuhan. Ternyata kita diberkati. Nah, mereka akan lihat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini kalau mau melakukan perbuatan baik, kadang bisa, kadang enggak, kadang juga sulit. Rasa, aduh, gimana begitu ya melihat orang ini. Tapi saya mau bilang, tetap kerjakan keselamatanmu. Mana tahu besok Tuhan datang kita udah siap. Ya, menurut Alkitab, saudara seberang kita. Menurut ya bukan Alkitab sih, kitabnya mereka. Menurut kitabnya mereka, dulu padang gurun di Arab itu hijau. Lalu tiba-tiba pertengahan udah mungkin seribuan tahun yang lalu menjadi kering. Tetapi sekarang apa? Hijau lagi. Loh, sekarang hijau lagi loh. Banyak kebok di sana. Ya.
Kalau nggak percaya, coba ajak saya ke Arab. Ayo, saya mau ikut. Kita ke sana, ajak saya, tapi tiket akomodasi tanggung. Ya, hijau. Sekarang hijau. Nah, mereka bilang tanda kiamat itu kalau padang gurun di Arab itu jadi hijau lagi. Lalu ya, mereka aja bisa berkata seperti itu di dalam, tidak tahu mungkin kitabnya atau hadisnya, ya. It's okay, tidak apa-apa. Tapi kita lihat di sini kan, dalam Alkitab juga berkata, itu padang gurun menjadi padang Tuhan. Artinya kedatangan Tuhan sebentar lagi. Tuhan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Di padang gurun apakah ada air? Tala ada air, tala ada air, leleng pun tala ada. Air ledeng maksudnya, ya. Ya, si acak-acak ngomong, nggak ada. Tetapi tiba-tiba ada sungai di situ. Ada loh. Oleh sebab itu, ya saya tidak menyinggung terlalu banyak lah soal itu, ya. Kalau mau dipelajari nanti kita tunjukkan ayatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah sekarang kita melihat bahwa ternyata, ya, itu semua ada tanda-tandanya. Kedatangan Tuhan pun ada tanda-tandanya. Jadi jangan bingung. Seberat apapun masalah kita, tetap kerjakan keselamatan kita. Salah satunya adalah berbuat baik. Musuh-musuhmu, ingat pesan saya, kalau jatuh di jalan tolong dia. Jangan kita bilang nyaman, rasain tulah kualat, manfaatin saya. Nah, itu dia hukuman dari Tuhan. Jangan begitu. Tolong dia. Karena apa? Allah menghendaki pertobatan orang fasik, bukan kematian orang fasik. Amin. Ya, saya juga belajar, ya, dari orang-orang senior saya, ya. Mereka dikibulin, mereka dimanfaatin orang. Saya dengar tuh dari penatua kita nih, yang terkasih, tercinta dan tersayang, Pak Robi itu. Dia buat jalan di kebun dia, ya Pak, ya. Lalu dia ambil orang-orang itu, ayo kita urunan lah sewa ekskavator nih. Ya mau, oke, atur aja. Dia keluarin uang sekian puluh juta, udah dibuat. Ternyata sampai sekarang gak pernah urunan. Aduh ya. Tapi beliau masih, enggak apa-apa aja pastor, memang begitu kita ini, ya. Nah itu emang enak apa cari uang sekian puluh juta? Susah. Itu Ibu Kartini harus nunggu kering-kering kayak ya ikan kering di pasar. Nunggu seon, 2 on, ya kan. Emang enak nyari uang 100 ribu, 200 ribu. Susah loh Bapak Ibu Saudara. Mereka kumpulin air dimanfaatin orang. Ya enggak apa-apa, kata Pak Gilbert, enggak apa-apa. Kita jadi berkat karena kita jadi manfaat walaupun dimanfaatin. Daripada kita jadi batu sandungan. Tapi saya melihat kehidupan mereka tidak pernah Tuhan bawa turun. Kehidupan mereka dibawa naik oleh Tuhan. Katakan amin. Iya dong. Amin. Iya. Ya. Salam Pak Hendri. Ya, lagi kondisi begini, ayo Pak Hendri berbuat baik, berbuat kebaikan buat orang lain, ya. Memberi supaya engkau diberi. Maka kesembuhan itu akan mengalir, lambat laun mengalir Pak Hendri. Ya. Wah Pak Hendri kalau ada di Palangka tanggal 9 ikut ya. Ikut retreat encounter ya. Tapi gak apa-apa, nanti Pak Hendri ikut ya. Yang online saja ya, supaya hatinya lebih lagi dipulihkan. Ya, tanggal 9 Februari 9 Februari Jumat ini ikut ya, dari pagi sampai sore. Ya, pastikan kuotanya cukup ya, supaya bisa semakin diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita latihan. Pak, kok berat rasanya berbuat baik Pak. Ya, ikut retreat encounter supaya hatimu dibuka. Tapi kita bilang, sudah Pak, sudah 5 kali saya ikut Pak. Ya oke, sekarang latihan sedikit demi sedikit. Lama-lama kan jadi banyak, ya kan? Yang penting rutin.
rutin kumpulin kebaikanmu. Jangan pikir kebaikanmu itu hilang seperti asap. Enggak. Tanah mencatatnya. Itu firman Tuhan tuh ada. Tanah itu mencatat. Tanah itu dipakai Tuhan untuk jadi saksi loh. Ya. Ya dia tahu walaupun kamu berbuat kebaikannya di loteng 12, tanah tahu. Ya, tanah mencatat itu. Amin. Loh kenapa begitu? Loh iya, ketika Raja Daud melihat Batsheba papung, tahu papung? Ya, take a bath, mandi, ya. Jangan pikir Batsheba itu mandinya apa namanya pakai sarung, pakai kemban. Ndak, ya. Telanjang itu Batsheba dan Daud ngintip dari loteng. Buset dah ya, matanya jadi 4 itu ya. Iya kan? Lalu tanah itu mencatat loh. Dia lapor ke Tuhan. Tuh, Daud lagi gini-gini. Ya kan? Semua kejahatan Daud Tuhan tahu. Dari loteng itu loh. Ya. Tambah lagi mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Nah loh, yang suka berbuat dosa celaka 12. Kalau kita yang suka berbuat baik, haleluya 12 kali. Kalau mereka yang suka berkejahatan, celaka 12 kali. Bapak Ibu Saudara, pilih yang mana? Ayo pilih haleluya 12 kali. Amin. Haleluya. Jangan udah haleluya 5 kali lalu lupa dia haleluya. Jangan. Tetap haleluya sampai 12 kali sampai selesai. Katakan amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar berbuat baik. Berbuat baik kepada yang terdekat dulu. Anak kita, istri, suami, ya. Lalu apalagi? Jangan menghayal berbuat baik kepada orang-orang yang di Afrika sana. Nggak, di dekat-dekat aja dulu latihan. Ya, walaupun memberikannya sedikit-sedikit, ya kan? Nanti lama-lama, oh ternyata ketika kita berbuat baik tuh, batin itu terasa penuh. Coba aja, batin itu terasa terisi. Banyak orang sakit, banyak orang menderita gara-gara mereka pelit. Pelitnya minta ampun. Ya, ndak mau menolong orang lain yang sedang susah. Susah lihat orang diberkati. Ya, jangan begitu. Ya, kita harus belajar menolong. Kalau mau diberkati, kalau mau mengalami pemulihan, kesembuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Baik Bapak Ibu Saudara, lihat ini baik-baik. Kalau kita pernah berjumpa dengan Tuhan, kita buktikan kita bisa berbuat baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Sebelum kami berdoa, sebelum kami berbuka puasa, kami mau berdoa. Saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami. Biar firman ini menyadarkan kami, menegur kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau ketika semua penyiksaan itu terjadi, kami tetap di dalam Tuhan. Hamba berdoa biar setiap kami mengalami pengangkatan daripada Tuhan. Jauhkan dan lepaskan kami daripada yang buruk, daripada yang jahat. Bapa, biar kami semuanya bisa berbuat kebaikan dan mempermuliakan nama-Mu sehingga kami mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami akan berdoa syafaat. Tuhan berkati kami. Haleluya. Amen. Ayo sekarang Serapim doa syafaat, silakan. Doa syafaat kayak biasa kan, Mas? Ya Allah Bapa, ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Tuhan berkatilah bangsa negara kami, terkhusus bangsa Indonesia ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau jauhkan daripada segala yang jahat ya Bapa. Kau tutup bungkus bangsa negara kami ya Tuhan. Kau berkatilah para pemimpinnya juga ya Bapa, dari pusat hingga ke pelosoknya ya Tuhan. Kau urapi mereka ya Tuhan, Kau tuntun mereka, beri mereka akal budi hikmat pekerti tuntunan yang hanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Kau ikut campur juga ya Bapa untuk pemilu kami yang sementara yang akan kami adakan ya Tuhan. Siapapun pemimpin kami, biarlah itu semua berasal daripada-Mu dan itu adalah tuntunan daripada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami di mana kami berada, terkhususnya untuk kota Palangkaraya Bapak. Berkatilah Palangkaraya, tutup bungkus Palangkaraya dengan kuasa darah-Mu, biarlah Palangkaraya ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, biarlah Palangkaraya ini juga dapat menjadi saksi bagimu ya Tuhan, biarlah juga ya Bapa, para pemimpinnya juga Tuhan berkati, semua orang yang ada di Palangkaraya Tuhan berkati, tutup bungkus mereka satu persatu ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pastor kami, Pastor Alfa, Pastor Eci, dan anak-anak mereka, Tuhan berkati mereka ya Bapa, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau berkati apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan ya Bapa. Itu juga dengan kesehatan mereka, Tuhan berkati ya Bapa, Bapa berikan mereka kekuatan yang baru, berapi mereka, beri mereka anggur yang baru, minyak yang baru ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak mereka, Bapak, berkatilah pendidikan dan kesehatan anak mereka ya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan yang ada di LCC ya Bapak, Tuhan berkati, Tuhan jaga tutup bungkus kami juga ya Bapak, biarlah kami menjadi jemaat yang setia dan dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh gembala kami ya Tuhan, biarlah kami juga ya Tuhan, taat ya Tuhan, kami minta kekuatan daripadamu, kemampuan daripadamu ya Bapak. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan buka puasa ya Tuhan, Tuhan berkati makanan yang kami akan makan Bapak, tutup bungkus kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan dengan doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, untuk lepas kalau kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Serapi. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara, selamat berbuka puasa. Ya, jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Hari ini saya ulangi lagi, anak-anak muda, ya kita ada pelatihan. Kalau Marta bisa ikut, lebih baik ya, biar lebih tahu. Itu kan soal multimedia ya. Kalau sempat nanti jam 4 ke gereja, nanti saya hubungi lagi karena Bang Yonasnya bisanya jam 3 katanya udah free katanya ya. Kalau bisa datang nanti kita belajar sama-sama ya. Orang tua mau ikut juga boleh, upgrade diri biar kita tahu nggak ketinggalan ya. Ya, mungkin Pak Yes mau ikut kali, mana tahu bisa nanti ya kan jadi multimedia dia kan. The President of Multimedia LCC. Wih. Keren banget sih namanya. Ya, multimedianya ya kan. Oke, semangat terus buat kita semuanya. Selamat berbuka puasa dan tetap mengandalkan Tuhan. Nanti malam gak ada kegiatan apa-apa. Tuhan berkati. Bye bye. Shalom, Halo, Pastor. halo. Ciao, San. Pak Kartini, Pak Robi, Serapim, Nehemia, Ocean. semuanya Pak Yes, Ruth, Bambang, Hana, Jeremy, ya Paulus, Henry, semangat Henry. Tuhan Yesus memberkati. Pak Hendri. Sembuh Henry, sembuh. Ya, sembuh, pasti sembuh. Amin. Ikrarkan. Oke, semangat Pak Hendri. Bye bye semuanya. Ini Pak. Dadah. Iya. Dadah Om San. Sembuh ya.